Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal lusa ya, tanggal 2 Februari 2022, karena besok hari bursanya libur ya untuk memperingati hari raya Imlek. Jadi libur satu hari, mulai lagi tanggal 2 Februari 2022 ya. Jadi analisanya untuk hari ini dan besok. Jadi saya mulai langsung dengan pertama adalah Arto. Arto sudah pernah saya bahas ya sebelumnya, terakhir saya bahas di video yang mengenai penjelasan Arto ya. Jadi walaupun tidak pakai barnomologi pun dengan klasik analisa teknikal sudah dapat diprediksikan sebelumnya kalau dia dari atas dia turun ya. Dan di sana saya sudah sebutkan kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 16.000 boleh spekulasi buy on weakness ya. Bagi yang mau buy atau bagi yang sebelumnya sudah pasang trailing stop, ikutin video saya ya di 17.800 atau kena stop loss ya di 17.800. Kalau mau buyback selama dia bertahan di atas 16.000, menurut saya Arto ini masih ada harapan untuk rebound kembali paling tidak di area testing resistennya kurang lebih sekitar 17.800. Jadi memang ini kecenderungannya untuk jangka pendeknya dia masih cenderungan downtrendnya masih cukup kuat ya. Jadi kalau beli pun jangan terlalu banyak, kita belinya bertahap aja. Saya sudah sebutkan kalau mau tambah lagi bisa kelipatan 100 atau 200 atau ikutin garis saya yang sudah saya berikan ya. Naik ke atas 16.875 tambah lagi, naik ke atas 17.800 dia breakout ya. Boleh tambah lagi, target price-nya tetap sama di 19.050 dan 19.500 ya. Jadi untuk Arto masih tetap sama garis-garisnya. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya ya. Jadi boleh pasang di 15.500 atau maksimum di 15.000 itu stop loss-nya. Kalau dia turun lagi di bawah 15.000, hati-hati karena ada kecenderungan dia akan testing lagi area 14.500, dan 14.500 ini kalau dia ditembus ke bawah dan dia nggak berhasil rebound ya dalam waktu dekat ya, dia akan kecenderungan turun lagi sampai bagian bawahnya lagi di 12.650 ya, seperti itu ya. Jadi memang sekarang kalau buy masih resiko tapi ada kesempatan untuk buy on weakness ya. Jadi intinya seperti itu. Kurang lebih cukup untuk Arto. Berikutnya untuk Care. Jadi Care sudah saya sebutkan di analisa saham tanggal 12 Januari 2022 ya, bagian pertama ya. Jadi jangan salah paham, ada beberapa yang disebutkan sebelumnya loh Pak Sunar yang dibahas kok sahamnya yang sudah naik dibahas, padahal sebenarnya untuk Care ini saya sudah bahas sebelumnya dia naik ya kan. Waktu itu saya sudah sebutkan targetnya di 540 ya. Dan memang dia sebelumnya memang dia cenderungan sideways ya kalau sudah saya gambarkan ya. Jadi ini target price terdekatnya di 540. Kalau dia berhasil breakout ke atas 540 boleh tambah lagi atau average up, tambahnya setiap lipatan 20 aja. Saya nggak gambarkan garisnya di sini ya. Target price berikutnya di 600, jadi ditambah sendiri ya kalau dia berhasil breakout ke atas 540. Memang 540 ini adalah resistennya, dan resistennya itu cukup kuat ya. Sebelumnya dia naik ini ketika dari bawah ya, dia breakout ya naik tinggi, kemudian dia koreksi lama banget, dia sideways ya. Memang sidewaysnya dia cenderung naik, tapi dia lumayan lama ya sampai dia breakout ke atas lagi ke 540 ya. Ini masih belum breakout lagi ya. Jadi yang mau tambah lagi atau yang belum punya, kalau mau buy hasil higher tunggu aja kalau dia naik ke atas 540 ya, boleh buy. Target price berikutnya di 600. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 520 dan 500 ya. Kalau belum punya, kalau mau tunggu buy on weakness lagi, boleh tunggu lagi di sekitar area 480 ya. Sudah saya bahas sebelumnya ya. Jadi intinya waktu itu kan sekitar tanggal 12 ya, 12 Januari 2022 ya di sini ya. Saya sudah sebutkan dekat dengan 480 boleh buy ya, seperti itu ya. Naik ke atas 500 tambah lagi. Jadi selama dia masih berada di atas 480 masih boleh hold ya, seperti itu ya. Jadi naik lagi ke atas 520 tambah lagi. Profitnya lumayan ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy dan juga pasang trailing stop dan stop loss ya, menurut saya sih profitnya lumayan ya, seperti itu ya. Karena banyaknya feedback yang masuk ke saya ya, saya bukannya memuji diri sendiri enggak ya, mereka cukup terbantu dengan garis-garis yang sudah saya berikan ini ya. Karena pada dasarnya itu trading mudah ya, kalau sudah tahu garis-garisnya di mana kita pasang trailing stop, di mana kita pasang stop loss, target price-nya di mana, seperti itu ya. Jadi mudah ya, apalagi kalau sudah digambarkan gini ya. Jadi tinggal ikutin aja, pasang automatic order, nggak perlu dijagain setiap hari ya, seperti itu ya. Yang penting kalau belum kena ya dia masih bagus ya, seperti itu ya. Jadi contohnya seperti Care, saya sudah sebutkan sebelumnya di analisa saham tanggal 12 Januari ya, waktu itu di harian kalau nggak salah ya. Silahkan dicek ulang, kurang lebih cukup untuk Care. Kemudian berikutnya untuk IPTV ya, MRC Vision Networks. Jadi IPTV dia naik lagi ya, sepertinya ada aksi korporasi, cuma nanti dicek kembali ya. Saya nggak track beritanya. Kalau kita lihat di sini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi naik ke atas 120 bagi yang mau buy hasil higher,
Ini khusus bagi yang berani resiko tinggi karena sebelumnya dia kecenderungan tidak liquid ya seperti itu ya. Jadi untuk IPTV ini memang resikonya tinggi, bisa saja tiba-tiba dia volumenya hilang ya setelah naik tinggi volumenya banyak, kemudian tiba-tiba besoknya koreksi dalam volumenya hilang, bisa-bisa seperti itu ya. Jadi kalau yang nggak berani resiko tinggi ya pilih saham yang lainnya. Kalau posisi sekarang mau buy sekarang sebenarnya sih masih cukup bagus ya karena uptrendnya sejauh ini masih cukup strong ya. Pasang aja stop lossnya di 120 dan 114. Kalau mau tambah lagi, saran saya sekalian breakout ke atas 147 barusan buy ya, tambah lagi atau average up. Ini target price berikutnya dia akan menguji 175-an kurang lebih ya. Ini saya gambarkan. Jadi setelah naik ke atas 147 mau tambah lagi silakan, target price berikutnya di 175. Yang misalnya nggak berani buy sekarang, mau Pak Sunar saya tunggu koreksi aja. Sebenarnya ya kalau mau buy itu amannya kalau dia sudah naik ke atas 175. Kalau kategori buy sekarang itu masih kecenderungan masih buy on weakness ya, walaupun ini kan naiknya sudah tinggi Pak Sunar, sudah uptrend. Dibilang uptrend ya enggak juga ya, karena dia ini kalau kita lihat dari sebelumnya di sini penurunannya lumayan tajam ya seperti itu. Jadi di sini masih memang berjuang naik, jadi masih resiko, tapi kalau mau buy ya bertahap aja, disesuaikan dengan resiko profil masing-masing ya. Dalam arti kalau Anda nggak berani ya sedikit aja, atau kalau memang nggak berani sama sekali lebih baik pilih saham lainnya juga lebih baik ya seperti itu ya. Daripada nanti beli nyangkut repot nanti ya, nyesel nanti ya. Yang penting di sini garis-garisnya sudah saya berikan untuk pemasangan stop lossnya ya, atau trailing stopnya kalau yang sudah beli dari bawah. Kurang lebih cukup ya untuk IPTV. Mudah-mudahan lancar. Berikutnya untuk MDKA. Jadi sudah saya gambarkan untuk MDKA sebelumnya ya. Saya bahas lagi karena hari ini dia hijau. Bentuknya candlenya sampai sesi 1 break ya. Hari ini waktu saya bahas saat ini ya, itu jam 12:58 waktu Indonesia bagian barat. Jadi waktu sesi 1 break ya. Jadi waktu sesi 1 break ini candlenya bentuknya inverted hammer ya. Sempat naik, volumenya juga masih kecil, tapi dia lebih naik daripada 2 hari sebelumnya ya. Hari Jumat dan hari Kamis minggu lalu ya. Jadi mudah-mudahan untuk MDKA ini dia berhasil breakout ke atas 3770. Jadi saya sudah sebutkan kalau mau buy itu ada dua pilihan. Kalau mau buy on weakness tunggu di 3.500, kalau dia koreksi di bawah 3.500 atau paling tidak seperti ini ya, dekat dengan 3.500 ya. Sebelumnya di sini low-nya di 3550, kemudian besoknya rebound. Nah, di sanalah kita mulai buy. Target price-nya di 3770, 3900 ya, seperti di atas 4000 lah maksimum ya. Itu target price-nya. Kalau mau tambah lagi tunggu sekalian breakout ke atas 4140 ya, seperti itu ya. Memang di sini kalau yang nggak mau buy sekarang ini karena posisinya tanggung ya, antara supportnya 3500 dan resistennya 3770, walaupun tadi hanya sempat di 3750. Jadi sekalian tunggu breakout ke atas 3770, buy, naik ke atas 3900 ditambah lagi atau average up, target price-nya di 4000 dan 4140 ya, seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya memang koreksi tapi dia testing area 3500 ya. Selama dia bertahan di atasnya 3500 masih ada potensial untuk breakout lagi ya. Karena sebelumnya dia sudah breakout di atas 3500 ini ya, dia sudah berhasil bertahan di atasnya dan dia berusaha untuk high lagi ya. Walaupun dia dalam perjalanan seringkali naik kemudian koreksi, naik koreksi, tapi ini dia selalu high ya sampai akhirnya di sini maksimum high-nya di 4140. Tapi kalau dia breakout lagi masih kecenderungan masih bisa naik lagi sampai sekitar 4400 masih bisa ya seperti itu ya untuk MDKA. Jadi masih cukup bagus harapannya. Tapi jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk BEPS. BEPS juga sudah saya bahas sebelumnya ya. Saya sudah sebutkan selama dia bertahan di atasnya 5000 untuk BEPS ini sebenarnya masih ada potensial ya. Jadi yang takut buy sekarang ya buy weakness tetap saja di area 4400 ya. Tapi kalau yang nggak takut ya, yang penting ikutin garis yang sudah saya berikan ya. Kalau naik buy, naik lagi tambah lagi ya, average up ya. Jadi profitnya lumayan. Saya sudah sebutkan 6400 ke atas tambah lagi, target berikutnya 6500. Saya pakai acuan setiap kelipatan 200 rupiah ya. Jadi setelah 6600 kalau dia naik lagi, target berikutnya di 6800, target berikutnya lagi di 7000 ya seperti itu. Tapi saya gambarkan 7000 aja ya. Kalau saya gambarkan 6800 nanti angkanya nggak kebaca ya seperti itu ya. Jadi ini sejauh ini masih cukup bagus. Kalau mau buy sekarang bagi yang tipe berani buy high sell higher karena ini sudah breakout ke atas 6200 yang mana adalah resistance sebelumnya di sini ya 6200 ya. Jadi mau buy boleh tapi jangan terlalu banyak, bertahap aja. Ya. Kalau takut ya tunggu koreksi di 4400 atau ya tunggu koreksinya kalau di sini nggak dikasih, kemungkinan di sini dikasih ya 5400 ya. 5000 sampai dengan 5400.
Jadi intinya selama di atas 5.000 untuk BEBS ini masih cukup bagus. Tapi dicek dulu ya apakah dia ada aksi korporasi seperti right issue, akuisisi, atau penerbitan obligasi, apakah ini saham repo dan sebagainya, saya nggak tahu ya. Jadi saya ya fokus pergerakan harganya saja. Beritanya silakan dicek sendiri ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BEBS. Berikutnya untuk NATO. Yang ngikutin saya dari lama sebenarnya sudah kenal banget dengan NATO ya, sudah sering banget disebut Pak Sunar ya. Jadi area 695 dan 715 itu adalah area buy on weakness-nya. Karena dia kecenderungan sideways-nya dia lama. Kalau dibilang lama lemot ya, tapi kalau kita belinya di support ketika dia breakout ke atas 715 ya, paling nggak kalau pasang trailing stop di 750 ini lumayan profitnya, sudah berapa kali kena ya sejak breakout di sini ya. Satu, kemudian ini belum ya. Ini kalau kita hitung di sini 2, kemudian di sini 3. Kemudian ini hampir kena ya, 15, ini 4 ya, seperti itu ya. Nah ini kelima kalinya akan berusaha lagi naik ya. Jadi kalau mau buy on weakness sekarang boleh pasang stop lossnya di 690 atau pakai garis saya di 695 ya. Seperti itu ya. Jadi masangnya di 690 aja. Jadi buy sekarang jangan terlalu banyak ya. Mungkin setiap kelipatan Rp10 kalau mau tambah lagi atau average up ya. Atau kalau pakai high-nya di sini 735, naik ke atas 735 tambah lagi target berikutnya di 750 dan 780. Dia akan berusaha untuk breakout ke atas 780 lagi ya. Memang di sini ada resistennya ya, karena dia di swing high terakhir di sini, ini sebelumnya di sini dia gagal breakout ya, gagal breakout, dia malah turun lagi koreksi ya. Tapi kalau kesempatan yang akan datang ini ya dalam waktu dekat, kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 780, kita jangan ragu-ragu untuk buy ya, seperti itu ya. Jangan terlalu kaku dalam arti, wah itu resisten Pak Sunar pasti turun, balik lagi naik itu di sini, belum tentu ya. Kalau dia naik lagi ke atas 780, bisa lagi naik target price berikutnya di 800 dan 850, kurang lebih seperti itu ya. Nanti dicek juga apakah ada aksi korporasi untuk NATO ya. Saya di sini hanya fokus ke pergerakan harganya saja, bukan kepada beritanya seperti itu ya. Yang penting fokus sabar dan juga disiplin ya. Pasang trailing stop dan stop loss dan juga average up. Kalau dia berhasil naik mau tambah lagi silakan ya. Istilahnya average up ya. Kurang lebih cukup. Tapi kalau turun ya jangan di average down ya. Biasakan jangan average down. Kalau turun di bawah support ya jual dulu ya, seperti itu ya. Pasang trailing stop atau stop lossnya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBKP. Ini dia mulai rebound ya. Memang saya sudah pernah sebutkan sebelumnya, kalau turun di bawah 240 lebih baik resikonya tinggi ya, akan turun lagi ya. Jadi ini maksimum stop lossnya. Sebenarnya ini garisnya sudah saya berikan di atas ya. Tapi kalau misalnya masih hold sayang 240. Ternyata Pak Sunar sudah saya jual, ikuti Pak Sunar, kok rebound lagi Jumat dan juga hari ini gitu ya. Ya terus terang aja harga saham di pasar saham ya, saya nggak bisa ngatur ya. Jadi kalau sudah pasang stop loss ya, kalau mau buyback ya silakan ya, seperti itu ya. Tapi harusnya kalau pasang stop loss di sini ya terlalu jauh, harusnya dari garis-garis yang sudah saya berikan sebelumnya. Di sini sudah saya gambarkan Fibonacci retracement-nya dari swing high di sini dan swing low-nya. Tapi nggak saya geser ke swing low yang baru ya. Saya masih tetap acuan yang lama ini karena saya acuannya di 330 ini ya, 38,2%. Selama dia di bawahnya 330 itu dia masih resiko besar ya. Kecenderungannya masih downtrend. Saran saya memang kalau mau buy sekarang sebenarnya masih resiko, lebih baik tunggu aja kalau sudah naik ke atas 310 ya. Itu sudah pernah saya sebutkan juga sebelumnya. Walaupun 2 hari terakhir naiknya tinggi, tapi menurut saya sih naik ke atas 310, buy naik ke atas 330 tambah lagi target price berikutnya sekitar 358 atau 360 ya. Fibonacci retracement 50%, atau mungkin aja dia masih bisa breakout lagi ke atas Fibonacci retracement 61,8% ya. Jadi di sini memang BBKP setelah proses isunya selesai ya, mudah-mudahan aja di bawah kendali milik yang baru ya, dia akan lebih baik ya, mudah-mudahan seperti itu ya, harapannya seperti itu. Apalagi kalau nggak salah bank ini dia punya masih satu grup dengan salah satu perusahaan yang dia baru saja akuisisi sekuritas atau gimana gitu ya, seingat saya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan aja sukses ke depannya. Jadi kalau kita perhatikan di sini memang mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Tunggu aja paling tidak ya, paling cepet banget kalau mau curi start naik ke atas 278 buy, kemudian naik ke atas 300 tambah lagi, naik ke atas 310 tambah lagi. Jadi belinya bertahap aja, jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss. Kalau turun jangan di average down ya, saya ulangi sekali lagi, kalau turun jangan average down, pasang stop lossnya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk BBKP ya. Oke, berikutnya untuk ESA. ESA ini selamat ya bagi yang sudah nonton analisa saham mingguan ya. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Saya sudah bikinkan di weekend sebelumnya ya. Jadi bukan karena sudah naik tinggi kok dibahas Pak Sunar.
Kadang-kadang saya juga sering dapat seperti itu ya, Pak, bahasa yang belum naik. Padahal untuk SI ini sebelumnya sudah saya bahas ya, di analisa saham mingguan ya. Jadi yang rajin nonton ya, mencatat dan pasang automatic order buy, lumayan profitnya. Dan juga jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss. Ini 540 ke atas sudah saya sarankan boleh tambah lagi, atau average up naik ke atas 575 tambah lagi ya. Itu di weekly-nya. Kalau di daily-nya ini garisnya sudah saya gambarkan juga ya. Target 600 sudah tercapai ya. Bahkan dia melebihi ya. Kalau posisi sekarang pasang trailing stopnya di 575 dan 550 itu bagi yang sudah punya. Kalau yang belum punya mau buy on weakness tunggu aja lagi di area 474 ya. Ini sudah saya gambarkan 474 ya. Nantinya kalau dia koreksi di bawah 474 kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau naik ke atasnya ya. Ini sebelumnya dia rebound breakout ya. Ini juga saya sudah sebutkan ya. Kita jangan terlalu takut resisten ya. Kalau nggak percaya bisa dilihat di analisa saham harian saya ya. Waktu itu saya sebutkan kalau naik lagi ke atas 474 boleh beli. Walaupun sebelumnya di sini mungkin ada yang protes, oh Pak Sunar, ini jangan-jangan turun lagi karena sebelumnya dia habis hijau, kemudian esoknya merah lagi, balik lagi ya. Kita jangan terlalu kaku ya, karena sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal lagi ya. Tapi belum tentu berhasil juga ya. Tapi yang penting adalah ikutin garisnya. Kalau misalnya ngikutin saya naik ke atas 474, pasang automatic order buy, pasang stop lossnya di 454 ya. Kalau takut belinya bertahap, naik ke atas 500 tambah lagi, naik ke atas 525 tambah lagi, enak kan gitu ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya, garis-garisnya sudah diberikan, kapan pasang trading stopnya, di mana pasang trading stopnya, kemudian stop lossnya pasang di mana. Kalau tambah lagi mau average up ya, kalau dia sudah naik lagi breakout ke atas, tambahnya di mana seperti itu ya. Ini kalau misalnya mau buy high sell higher karena ini baru saja breakout, boleh saja ya, tapi terserah, tergantung tipe Anda ya. Kalau nggak berani ya buy weakness, kalau berani buy high sell higher atau buy sekarang pasang stop lossnya di 550 dan 525 ya, ikutin garisnya ya. Kalau dia breakout lagi ke atas berapa ya, setiap lipatan 25 aja ya, jadi naik lagi ke atas 625 kayaknya hari ini, boleh tambah lagi, berikutnya lagi di 650 dan seterusnya ya. Jadi setiap lipatan 25 kurang lebih target berikutnya sekitar 700 sampai dengan 750 ya. Jadi untuk ESA ini peluangnya masih ada harapan. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi harapan saya sih mudah-mudahan sukses ya. Ini untuk bagian pertama. Jangan lupa cek untuk yang bagian kedua untuk analisa saham untuk hari ini tanggal 31 Januari 2022 dan untuk hari Rabu ya, karena besok libur ya, memperingati hari Imlek ya. Jadi yang merayakan Imlek ya, saya mengucapkan selamat hari raya Imlek ya. Semoga di tahun macan ya. Jadi di tahun macan ini kita akan lebih diberkati ya bagi merayakan Imlek ya. Seperti itu ya. Walaupun yang nggak merayakan Imlek ya, saya doakan dari awal juga saya selalu doakan ya, selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, kemudian bantu like dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yang paling penting kalau ada teman atau keluarga yang trading di saham atau investasi di saham ya, bisa dikenalkan channel Saham Profit ya. Seperti itu ya. Yang penting saya tidak pernah menyesatkan orang lain ya, gitu ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya apa yang saya bahas itu ternyata salah, ya harganya turun ya, seperti itu ya. Setelah naik turun ya bukan salah saya, itu karena market saya nggak bisa ngatur harganya ya. Kalau saya bisa ngatur, saya sudah pasti jadi orang yang terkaya di dunia, bukan di Indonesia tapi di dunia ya. Saya bisa atur harganya, oh ini harus naik ke sini ya, kalau sudah naik nggak boleh turun gitu ya, pasti sudah jadi orang yang terkaya ya. Amin ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak, sekian.